Firdaus ini berkelas sekali. Ngajakin saya makan di tempat yang sangat berkelas. Daus makannya di mana? Om Daus makan di mana? Om Daus pecel lele, soto ayam. Anjir. Kalau di sono baru ngerasain makan enak. Aneh habis jindan cicit bapriu paling tampan. Kenapa saya sama Atta nggak nanggapi ya? Karena bagi saya itu halu saja. Apa yang harus saya tanggapi? Gus Miftah dengan jelas dan lugas mengatakan dukun itu istrinya jelek. Kalau pengalaman orang-orang itu seperti keset. Saya pernah nerawang anaknya Ridwan Kamil. Saya ada bisikan. Hati-hati buat teman-teman yang mungkin suka mengaku-ngaku dia bisa melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang bisa memberikan dia sesuatu. Sebenarnya dia mengalami masalah kejiwaan. Jin, saya nggak pernah bilang keturunan jin. Kakek saya kawinnya sama jin. Pengacara dukun merekrut member baru mantan selebritis Indonesia. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Masih tidak kehilangan akal dan masih terus merekrut member-member baru. Setelah kemarin merekrut member terbaru yaitu Wawan yang bisa menghidupkan orang mati, sekarang Firdaus mendapatkan member mantan selebriti Indonesia. Jadi pemirsa nih Wawan nih yang spektakuler ya, alhamdulillah atas izin Allah pernah mengobati orang yang meninggal akhirnya sembuh. Udah saya doain buku nasibnya dihapus. Saya masukin sukmanya. Alhamdulillah. Ntar tunggu 3 hari, jangan masukin ke TS. Mati dulu. Jangan. Nyawanya udah nggak ada tuh. Menurut keluarga nyawanya udah nggak ada, udah nggak ada napas. Udah nggak ada napas. Kata dokter udah. Udah dikasih kampas segala. Iya. Firdaus ini berkelas sekali. Ngajakin saya makan di tempat yang sangat berkelas. Enggak lah. Beda, yang sana akhirnya udah nggak. Kalau di sono baru ngerasain makan enak. Oh baru ya? Baru oh tuh. pantes. Si Jindan, Dennis sama si Oh, baru ya? Baru. Oh iya, Kalau pantes. kita mau udah bosen makanya sering di warteg. Hai, selamat malam guys. Ada Jindan, hai Jindan. Hai, Jindan lagi makan di mana? Di mall, PI. Di mall. Tanya Om Daus makannya di mana? Om Daus makan di mana? Om Daus pecel lele, soto ayam. Anjir. Nah, lumayan nih, manis. Duitnya Bang Asa manis. Bukan receh, oke, makasih. Enak kan lesehan Oh, loh. dia mau orang baru pada kaya. Biasanya makan di karpet, duduk karpet, pakai tangan, enakan gitu loh. Bener, asli. Apalagi Jindan biasa susah makan gitu dari kaget ya. Oh iya, nggak bisa Live, air live. Aneh habis jindan cicit bapriu paling tampan. Pada videonya di sini dia menyindir Jindan yang katanya baru saja makan mewah bersama Dennis Kalista dan juga Dr. Richard Lee. Sedangkan dirinya bersama member baru sudah dijamu secara berkelas makan makanan mewah. Tidak hanya itu, member barunya juga jago dalam bertutur kata. Masih menyindir-nyindir Dr. Richard Lee. Si RL ya, yang gaya-gayaan, si sayembara, kasih 100 juta, tuh digugat 20 miliar, siap nggak? Ingat tuh, buat RL. Sayembara, ini sayembara ya. Kalian yang kebal dengan pisau bedah saya kasih 100 juta per orang. Jangan sombong, makanya sekarang apa? Kena akibatnya kan? Digugat 20 orang, itu baru satu orang loh yang gugat, belum yang lain-lain ntar lihat. Orang sombong itu pasti ada akibatnya nanti. Kalau memang dia bisa membuat jualannya bisa menjadi laris, kenapa dukun takut sepi ketika dibuka intriknya? Kalau dia memang punya resep untuk membuat dia kaya, kenapa dia nggak kaya? Kayaknya ada yang lagi atau duduk di tengah-tengah hakim dan jaksa. Ingat ya. Penting sekarang. Ingat ya. Saya bukan sultan. Salah kalau kalian bilang saya sultan. Salah. Saya ini hanya cucunya sultan. Kakek saya kawinnya sama jin. Oh my god. Dr. Richard Lee pun mempost video bahwa orang-orang yang mendengar bisikan-bisikan harus ke dokter jiwa. Saya pernah nerawang anaknya Ridwan Kamil. Orang ribut semua nyariin anaknya Ridwan Kamil. Tapi saya terawang. Saya ada bisikan. Minggu depan baru dia muncul. Jarak 5 kilo. Ada tuh mayatnya di situ keluar. Bener. Hati-hati buat teman-teman yang mungkin suka mengaku-ngaku dia bisa melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang bisa memberikan dia sesuatu gitu ya, atau apapun itu ya perlu diperhatikan. Jangan sampai sebenarnya dia mengalami masalah kejiwaan.
Jadi datang aja deh ke dokter jiwa untuk mendapatkan itu sebenarnya skizofrenia. Dan aksi-aksi dari Wawan yang menyembuhkan atau mengobati pasien secara telekomunikasi melalui handphonenya. Kalau misalnya aksesoris saja, karena kalau santet itu di raja semesta. Orang meninggal ya, orang udah divonis meninggal di rumah sakit Iran, sembuh loh. Dan orang yang meninggalnya itu bisa dipanggil ya suatu saat ya. Bisa. Cerita Wawan menghidupkan kembali orang yang udah meninggal di Iran tuh gimana ceritanya? Nah, ceritanya udah gitu, udah saya doain di buku nasibnya dihapus. Saya masukin sukmanya. Alhamdulillah. Ntar tunggu 3 hari, jangan masukin ke PTS. Mati dulu. Jangan. Nyawanya udah nggak ada tuh. Menurut keluarga nyawanya udah nggak ada napas. Jadi hanya itu aja, dilihat foto aja. Dilihat foto, terus sukmanya dimasukin semua. Jin Allah, rahmat Allah, wasin jati ning waras, alawan kudrat kudratnya Allahu. Gitu doang. Oh, tata hidup itu. Alhamdulillah. Allah. Dan juga guru Jindan yang membuka event yang membayar mahar minimal 2 juta rupiah. Sedangkan sekarang Jindan sudah mempunyai banyak uang. Forum Pemburu Alam Gaib Indonesia dan Yayasan Bestari dan Zikir Ridwan dan tim pemburu hantu pada hari ini tanggal 2 September 2022 bahwa dengan tegas Aneh Habib Jindan cicit Bapriu paling tampan jikalau ditembak nggak mempan wajah. Dan bagaimana tanggapan Gus Miftah yang akan disomasi oleh pengacara dukun tersebut? Terkait makanya yang dilaporkan salah Pak. Kenapa saya sama Atta nggak nanggapi ya? Karena bagi saya itu halus saja. Jadi saya nggak perlu menanggapi berlebihan. Ya karena nggak. Apa yang harus saya tanggapi? Gus Miftah dengan jelas dan lugas mengatakan dukun itu istrinya jelek. Karena begini, saya ngomong katakanlah istri wartawan ada yang jelek umpamanya, sama istrinya jelek. Kira-kira yang bisa masuk laporan ke saya itu yang istri wartawan jelek atau jelek yang jelek? Saya nyebut nama enggak? Enggak yang dukun saya nyebut nama enggak ada. Kita enggak nyebut nama sama saya. Saya sayangkan kenapa saya ini dihapus podcast saya gitu loh. Walaupun itu haknya Mas Atta. Itu merupakan satu dosa besar Mas Atta kepada kami. Kami bawa mobil sendiri-sendiri Mas Atta. Bensinnya tuh nggak sesuai dengan apa yang Mas Atta kasih. Ya. Lalu ya diduga ya dengan kelicikannya Atta Halilintar mengundang Gus Miftah. Podcastnya menjelek-jelekan dukun. Ya. Wah terus dijelekan. Lalu datanglah Gus Miftah nih, entah Gus Miftah atau Ustadz atau apa ya namanya si Miftah ini menjelek-jelekan dukun, ngata-ngatain dukun bodoh lah apalah ini itu tuh. Diupload oleh Atta Halilintar. Nah, ini kan kelicikan. Nah, bagaimana menurut kalian? Kita masih menunggu aksi-aksi kocak lainnya dari pengacara dukun ini. Setiap hari yang merekrut member-member baru dengan kekuatan yang berbeda-beda. Member apakah lagi yang akan direkrut oleh pengacara dukun ini? Apakah dia akan membuat grup seperti Akatsuki yang akan menyerang Indonesia ini? Apakah Lord Rangga akan bergabung bersama Firdaus membentuk kelompok? Kita nantikan saja aksi kocak berikutnya dari pengacara dukun. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.